Dan hai Jum, di tahun baru ini aku akan nge-recap alur cerita film No Tears for That yang mengisahkan seorang pembunuh bayaran profesional yang salah menembak seseorang. Karena hal itu, dia memutuskan pensiun. Tapi, karena keluarga dari orang yang dia bunuh dalam bahaya dan untuk menebus kesalahannya, dia pun lalu menyelamatkannya. Meskipun harus berhadapan dengan pembunuh bayaran lain. Nah, sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah No Tears for That. Film diawali dari seorang pembunuh bayaran bernama Gon. Di hari itu, dia sedang mendapatkan tugas di sebuah klub malam. Lalu, seorang anak perempuan memperhatikannya membuat origami. Setelah melihat targetnya datang, Gon pun mengikutinya dan membantai mereka semua. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari balik pintu, lalu Gon menembaknya. Ternyata, dia nggak sengaja menembak anak perempuan yang tadi. Karena hal itu, Gon memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi, beberapa hari kemudian, bos dari Gon bernama Daiban memberinya tugas baru. Lalu Chaos pun menjelaskan tentang John Lee, salah satu koneksi mereka di Korea yang akan mempekerjakan Gon. Nah, salah satu orang yang Gon bunuh kemarin anak buah dari John Lee, yang sudah menggelapkan file bernilai 100 juta dolar. Dan ada kemungkinan file tersebut dipegang oleh Mo Kyung. Mo Kyung ini ibu dari anak perempuan yang dibunuh Gon kemarin. Karena hal itu, Gon tidak mau melakukan tugasnya. Tapi bosnya mengancam akan membunuh Gon dan memutilasinya kalau dia tidak menjalankan tugasnya. Chaos pun berusaha meyakinkan Gon lagi. Karena jika tidak dia lakukan, pasti bos akan mempersulit hidup Gon ke depannya. Singkat cerita, Gon pun pergi ke Korea. Sementara itu, Mo Kyung yang merupakan manajer di perusahaan John Lee pun sedang diawasi oleh John. Setelahnya, Mo Kyung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Saat dia pulang, lift yang akan dia naiki mengalami macet. Dan saat Mo Kyung menoleh ke belakang, di belakangnya sudah ada Gon. Keesokan harinya, Mo Kyung diinterogasi polisi terkait kematian suami dan putrinya. Di sini, polisi yakin ada masalah yang lebih besar sedang terjadi. Tapi Mo Kyung menjawab dia sudah 2 tahun tidak berkomunikasi dengan suaminya. Sementara itu, Gon sudah berada di rumah Mo Kyung untuk mencari filenya. Tapi, dia tidak menemukannya. Di sisi lain, Mo Kyung kembali ke rumah sakit untuk bertemu ibunya. Ibunya cerita, tadi malam dia memimpikan Yumi. Yumi ini anak dari Mo Kyung yang dibunuh Gon di awal film tadi. Nah, mendengar cerita ibunya ini, Mo Kyung pun kembali sedih dan menangis di toilet. Ternyata, Gon sudah ada di rumah sakit dan mengambil memori HP milik Mo Kyung untuk berusaha mencari petunjuk. Tapi, yang dia lihat malah foto Mo Kyung bersama Yumi. Perasaan bersalah Gon pun kembali muncul. Keesokan harinya, Mo Kyung pun menghadiri acara pesta kenaikan jabatannya. Di sini, lagi-lagi terlihat Gon mengawasi dari kejauhan. Setelah dari sana, Mo Kyung mendengarkan rekaman Yumi sambil menangis. Karena sudah menyadap HP milik Mo Kyung, Gon pun juga bisa mendengarkan rekaman tersebut. Di sini, Gon makin merasa bersalah ke Mo Kyung. Keesokan harinya, Mo Kyung pergi ke kantor polisi untuk mengambil barang-barang milik Yumi. Di sini, dia menemukan sebuah memory card di kantongan HP milik Yumi. Ternyata, itulah file yang dicari selama ini, tapi Mo Kyung belum menyadarinya. Karena Mo Kyung mengakses file tersebut di perusahaan, John pun jadi mengetahui kalau file itu benar dipegang oleh Mo Kyung. Anak buah John pun menelepon Gon untuk segera membunuh Mo Kyung dan mengambil filenya. Malam harinya, saat Mo Kyung pulang, dia melihat rekaman Yumi saat menyanyi di sekolahnya. Mo Kyung pun melihatnya sambil menangis. Karena hal itu, Gon mengurungkan niatnya untuk membunuh Mo Kyung. Paginya, Gon kembali lagi ke rumah Mo Kyung, tapi Mo Kyung malah berencana bunuh diri dengan meminum beberapa obat tidur.
Gon pun menembakkan pistolnya ke arah Mokyong, tapi dia sengaja tidak mengenainya. Mendengar suara tembakan, tetangganya menelpon polisi dan Mokyong dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi menyelidiki peluru yang ada di sofa milik Mokyong. Di sisi lain, John sangat marah ke anak buahnya karena dia tidak bisa mendapatkan filenya. Sementara itu, kegagalan Gon pun sampai ke telinga bosnya. Jadi, bos Dai nyuruh Chaos untuk membunuh Gon. Shin pun beralih ke Mokyong. Dia selamat setelah mendapatkan perawatan. Tiba-tiba, polisi datang dan ngasih tahu kalau ada seseorang yang masuk ke rumah Mokyong ketika dia sedang sekarat. Lalu kita diperkenalkan Detektif Park dari Reserse Kriminal. Detektif Park mulai menceritakan siapa sebenarnya John Lee. John Lee ini sebenarnya punya bisnis lain yang dia sembunyikan, yaitu pencucian uang, narkoba, dan penyelundupan barang ilegal. Beberapa hari yang lalu, suami Mokyong dan dua temannya berusaha menjual file milik John ke mafia Rusia. Tapi sebelum itu terjadi, suami dan anaknya dibunuh. Anehnya, filenya juga ikut menghilang. Dua orang temannya juga ikut terbunuh. Detektif Park yakin file yang mereka cari ada di tangan Mokyong. Karena sebelum kematiannya, suami Mokyong mengirimkan email ke Mokyong. Mokyong yang tahu kenyataan tersebut pun akhirnya pingsan. Di sisi lain, Chaos dan anak buahnya sampai ke Korea untuk memburu Gon. Setelah mendapatkan senjata, Chaos pun mencoba senjata tersebut dengan menembak anak buahnya. Keesokan harinya, Gon menelpon Mokyong yang sedang berada di rumah sakit. Ia ngasih tahu akan ada orang yang akan membunuh Mokyong dan ngambil ponselnya. Tiba-tiba, lampu di rumah sakit tersebut mati. Di saat itulah, anak buah Chaos datang ke kamar Mokyong dan membunuh polisi penjaga. Mokyong yang melihat hal itu pun langsung kabur ke toilet. Untungnya, Gon datang dan mulai menghadapi anak buah Chaos. Tapi sialnya, anak buah Chaos berhasil meloloskan diri. Kemudian, salah satu polisi menodongkan senjatanya ke Gon. Tapi dengan santainya, Gon ngambil pistolnya dan pergi dari sana. Karena hal itu, Gon kehilangan jejaknya. Dengan cepat, dia berpikir dan mencuri semprotan serangga. Setelah digabung dengan korek api, Gon pun berhasil membuat bom. Saat bom itu meledak, semua orang kaget ketakutan. Di saat itulah, ada satu orang yang bersikap biasa saja. Gon pun mulai mengejarnya, tapi dia tertabrak mobil. Gon tetap bangkit dan mengejarnya, tapi lagi-lagi dia kehilangan jejak. Ternyata, anak buah Chaos itu kembali lagi ke rumah sakit dan menunggu Mokyong di depan lift. Tapi, saat Mokyong lewat, dia cuma terdiam. Karena ternyata, dia sadar dari kegelapan Gon sudah mengacungkan senjatanya. Saat sudah sepi, Gon pun membunuhnya. Lalu Gon menelpon Chaos dan ngasih tahu kalau file tersebut sudah dipegang polisi. Jadi, mereka nggak akan bisa apa-apa. John yang marah pun ngambil HP milik Chaos dengan paksa dan memaki Gon. Anak buah Chaos yang melihat hal tersebut langsung mencekik John, lalu Chaos ngambil kembali HP miliknya. Chaos meminta Gon untuk bersiap-siap, lalu menutup teleponnya. Lalu, dia dan anak buahnya pun pergi untuk memburu Mokyong. Di sisi lain, Mokyong bersama beberapa polisi dan Detektif Park pergi menemui seorang hacker. Rencananya, Detektif Park akan membobol sistem keamanan milik John dan mencari bukti agar bisa menjebloskan John ke penjara. Tiba-tiba, Gon menelpon Mokyong dan bilang sebentar lagi akan ada orang yang membunuh Mokyong. Ternyata, orang yang dimaksud adalah Detektif Jang. Detektif Jang pun langsung menembak Detektif Park dan ngambil filenya. Karena selama ini, Jang bersekongkol dengan John. Tapi Jang malah dibunuh anak buah John. John pun memberikan perintah untuk menghabisi Mokyong. Tapi tiba-tiba, Gon datang dan menusuk semua anak buah John, tapi dia tidak membunuh mereka. Tapi saat Gon akan menyelamatkan Mokyong, tembakan bertubi-tubi pun datang. Ternyata anak buah Chaos yang datang. Gon pun langsung membunuhnya, tapi saat dia ngambil senjata miliknya,
Gon ditembaki oleh Chaos. Lalu Gon menelpon Mokyong dan bilang kalau dia sudah mempersiapkan mobil di bawah. Jadi Gon akan memancing Chaos dan anak buahnya. Di saat itulah dia meminta Mokyong pergi. Mokyong pun menanyakan kenapa Gon membantunya. Tapi Gon bilang dia akan segera mengetahuinya. Rencana pun akhirnya dimulai. Gon mulai menembaki Chaos. Chaos pun dengan sigap langsung pergi ke gedung tersebut. Tapi ia melihat Gon yang akan kabur. Langsung Chaos menangkapnya dan menanyakan kenapa Gon berkhianat. Gon bilang kalau dia sudah lelah menjadi seorang pembunuh. Gon pun lalu mematahkan tangan Chaos dan berusaha kabur. Dia mengambil mobil miliknya dan menelpon Mokyong untuk menjemputnya. Tapi tiba-tiba salah satu anak buah Chaos datang dan melumpuhkan Mokyong. Sementara mobil Gon terus ditembaki anak buah Chaos yang lain. Untungnya dia berhasil kabur dari sana. Lalu Chaos pun menelpon Gon dan bilang kalau dia mau menyelamatkan Mokyong, Gon harus datang ke kantor milik John. Gon pun lalu merakit sebuah bom di apartemennya. Dia menelpon polisi dan bilang akan ada bom yang meledak. Lalu Gon meledakkan apartemennya. Hal itu dia lakukan untuk memancing polisi. Gon pun bilang dia akan meledakkan kantor milik John. Polisi-polisi tersebut pun terpancing dan datang ke kantor milik John. Ternyata hal itu dia lakukan agar John, Chaos, dan anak buahnya tidak kabur dari sana. John yang panik mulai menghapus bukti-bukti kejahatannya. Tapi polisi mulai mengganggu jaringan di gedung tersebut. Chaos langsung tahu kalau ini ulah Gon yang memancing polisi ke sana. Tapi ternyata Gon sudah ada di gedung tersebut dan ada di atas lift. Chaos yang sadar meminta anak buahnya menembaki atas lift. Tapi ternyata Gon sudah tidak ada di sana. Chaos pun langsung meminta anak buahnya untuk menyebar. Di sisi lain, Mokyong berhasil melepaskan ikatannya dan bersembunyi. Sementara itu, salah satu anak buah Chaos berhasil menemukan Gon. Tapi Gon memintanya berhadapan dengan tangan kosong. Tapi saat mereka berkelahi, salah satu anak buah Chaos yang lain datang dan menembakkan senjatanya. Tapi malah mengenai temannya sendiri sampai meninggal. Kesempatan itu digunakan Gon untuk kabur. Di sisi lain, Mokyong berhasil mendapatkan filenya kembali. John yang kebingungan pun berusaha mendapatkan kembali, tapi dia tidak bisa. Akhirnya, dia memutuskan kabur dari sana sambil membawa uang tabungannya. Tapi anak buahnya yang melihat kehancuran dari John pun mulai membunuhnya dan mengambil uangnya. Di sisi lain, anak buah Chaos berhasil menemukan Gon, tapi ternyata Gon sudah mempersiapkan bom dan mulai meledak. Ledakan tersebut akhirnya membunuh anak buah Chaos. Kini tinggal Chaos lah yang masih hidup. Mereka pun saling berhadapan. Tapi karena Gon sudah sangat terluka, dia pun berhasil dipojokkan. Tiba-tiba, besi dari atas jatuh mengenai tubuh Chaos dan dia pun akhirnya pingsan. Tapi Gon tidak membunuh sahabatnya tersebut. Di sisi lain, anak buah John berusaha mengejar Mokyong untuk mendapatkan filenya. Dia berhasil menghentikan Mokyong, tapi Mokyong dengan cepat mengambil pisau yang ada di dekatnya, lalu dengan cepat menusuknya. Karena hal itu, anak buah John tersebut langsung meninggal. Di sisi lain, Chaos yang sadar mulai menghubungi Gon dan bilang dia akan membunuh Mokyong, agar Gon tidak merasa bersalah lagi. Tapi Gon langsung dengan cepat menghubungi Mokyong dan bilang kalau akan ada pembunuh anaknya yang akan datang. Jadi, dia meminta Mokyong bersiap menembaknya jika dia datang. Tapi yang datang menemui Mokyong malah Gon sendiri. Jadi Mokyong langsung menembaknya. Tiba-tiba, Chaos datang dan mendekati Gon yang sedang sekarat. Chaos pun berusaha menembak Mokyong, tapi Gon menghentikannya. Gon bilang sekarang dia sudah tidak merasakan rasa bersalah lagi. Jadi Chaos pun mengurungkan niatnya membunuh Mokyong dan pergi dari sana.
Chaos menemani Gon di saat-saat sekaratnya sampai Gon meninggal. Dan film pun berakhir.